Keempat bulan yang dimuliakan Allah memiliki keistimewaan dan keutamaan dibandingkan bulan-bulan lain, kecuali bulan Ramadan. Sebagian ulama ada yang berpendapat, Rajab memiliki keutamaan dibanding 3 bulan haram lainnya. Tapi pendapat ini dilemahkan oleh Imam Nawawi. Sementara ulama lainnya mengatakan, Zulhijjah lebih utama dibanding bulan haram lainnya. Para ulama bersepakat untuk memperbanyak ibadah pada semua bulan haram. Tapi, adakah amalan khusus pada bulan-bulan itu? Selain berpuasa, ada sebagian yang berpendapat bahwa umrah sangat dianjurkan pada bulan Rajab. Berdasarkan asar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melaksanakan umrah sebanyak 4 kali, salah satunya pada bulan Rajab. Hadis riwayat Tirmizi. Karena itulah, Abdullah bin Umar menyukai umrah pada bulan Rajab. Namun pendapat ini telah dibantah oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sebagaimana diceritakan oleh tabi'in Mujahid bin Jabr, beliau berkata, "Aku dan Urwah bin Zubair masuk ke Masjid Nabawi. Ternyata ada Abdullah bin Umar yang duduk menghadap kamar Aisyah. Kemudian aku bertanya kepada Ibnu Umar, berapa kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berumrah? Beliau menjawab 4 kali, salah satunya di bulan Rajab. Mujahid berkata, kami tidak suka membantah perkataan beliau. Lalu kami mendengar suara siwak Aisyah Ummul Mukminin dari kamar beliau, maka Urwah bertanya, wahai Ummul Mukminin, apa engkau tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Abu Abdurrahman Ibnu Umar? Beliau bertanya, apa yang beliau katakan? Urwah menjawab, beliau Ibnu Umar berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berumrah 4 kali dan salah satunya di bulan Rajab. Aisyah berkata, semoga Allah merahmati Abu Abdurrahman. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berumrah kecuali saya menyaksikannya dan beliau tidak pernah umrah di bulan Rajab. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu ada amalan pada masa jahiliyah yang dilarang pada bulan Rajab, yaitu menyembelih hewan yang dikenal dengan atirah atau rajabiyah. Pada masa jahiliyah, tradisi ini biasa dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Rajab dalam rangka mendekatkan diri pada Allah. Tapi sembelihan itu dipersembahkan juga untuk berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Pada masa awal Islam, Rasulullah masih menganjurkan untuk melakukan rajabiyah dengan menghilangkan persembahan untuk berhala. Tapi kemudian dihapuskan berdasarkan hadis Nabi diriwayatkan dari Abu Hurairah yang menegaskan tidak ada fara dan atirah. Fara adalah anak pertama seekor unta yang mereka sembelih untuk sesembahan mereka, dan atirah adalah hewan kambing yang mereka sembelih di bulan Rajab. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Amalan lain yang juga dilakukan di bulan Rajab adalah sholat ragaib. Sholat berjumlah 12 rakaat dengan 6 kali salam ini biasanya dikerjakan setelah sholat maghrib di Jumat pertama bulan Rajab. Bacaan dalam setiap rakaat setelah surat Al-Fatihah adalah surat Al-Qadar sebanyak 3 kali dan surat Al-Ikhlas sebanyak 12 rakaat. Setelah sholat biasanya bersalawat sebanyak 70 kali lalu berdoa. Sholat ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, sebagaimana dijelaskan Imam Ibnul Jauzi dalam Al-Mawdu'at. Imam Nawawi berkata, para ulama berhujjah dengan larangan menghususkan malam Jumat untuk sholat dan puasa sebagai dalil tidak dibencinya sholat bid'ah yang dinamakan dengan sholat ragaib. Semoga Allah membinasakan orang yang membuatnya, karena sholat tersebut bid'ah mungkar yang sesat dan tanda kejahilan. Di dalamnya terdapat kemungkaran yang jelas. Para ulama sepakat bid'ah adalah perbuatan yang dilarang dalam agama, sebagaimana sabda Nabi, barang siapa yang mengada-adakan sesuatu dalam urusan agama kami ini yang bukan daripadanya, maka ia ditolak. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud. Dalam hadis lain, Rasulullah mengingatkan, jauhilah olehmu hal-hal yang diada-adakan, karena sesungguhnya yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap yang sesat di dalam neraka. Hadis riwayat Abu Dawud.